Selanjutnya, rambu-rambu dalam pemerintahan. Wah, ini lebih nggak bisa ditawar-tawar lagi. Karena pemerintahan baik pusat maupun daerah harus memahami dan menerapkan Bhinneka Tunggal Ika. Contoh nih ya, nanti kalau dalam soal-soal HOTS, coba perhatikan ya, bahwa soal-soal HOTS itu dia bisa menawarkan nggak opsi ya untuk memperjuangkan atau melaksanakan, mengimplementasikan Bhinneka Tunggal Ika. Contoh nih ya, contoh. Di pemerintahan, kita tuh nggak boleh membuat keputusan pemerintahan berdasarkan ras, agama, dan suku bangsa, kecuali memang ada kondisi spesifik ya. Intinya ini menonjolkan sesuatu dengan cara menyingkirkan kelompok. Jika teman-teman suka dengan video ini, bantu kami untuk membangun channel ini dengan cara like, share, comment, and subscribe. Dan jangan lupa aktifin juga tanda loncengnya, supaya teman-teman selalu mendapat notifikasi video terbaru dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bimbel Online Konstanta. Hari ini kita akan membahas materi tentang tes wawasan kebangsaan. Salah satu diantaranya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Materi ini tidak lepas dari materi Pancasila, materi Undang-Undang Dasar 1945, di mana Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa Indonesia. Unity in diversity, beraneka ragam tetapi tetap satu juga. Bhinneka Tunggal Ika. Nah, teman-teman semuanya, jangan lupa bahwa tes wawasan kebangsaan merupakan satu dari 3 subtema dalam seleksi kemampuan dasar, ya, 1 dari 3, dan ini cukup signifikan nilainya karena ada 30 soal TWK, ya. Jadi teman-teman semuanya, kita punya potensi untuk bisa mendapatkan nilai 150 poin, dan itu sangat banyak sekali untuk mendongkrak total nilai SKD kita. Saya rasa cukup preambulnya, ya. Saya cuma mau ngingatin sebelum kita masuk ke materi, kita jangan lupa untuk like, comment, dan share. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, subscribe segera. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan bunyi loncengnya. Oke ya? Oke, kita masuk ke materi Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan ya, bangsa Indonesia. Frase ini berasal dari bahasa Jawa kuno yang sering kali diterjemahkan dengan kalimat berbeda-beda tetapi tetap satu. Jika diterjemahkan per patah kata, maka, nah ini dia, Bhinneka itu artinya beraneka ragam atau berbeda-beda. Bhinneka Tunggal Ika, kata neka dalam bahasa Sanskerta artinya macam, ya, ragam, dan menjadi pembentuk kata aneka dalam bahasa Indonesia. Nah, kata tunggal sendiri artinya adalah satu, dan ika itu artinya itu. Jadi ika itu sebenarnya semacam kata petunjuk ya, kata petunjuk. Jadi beberapa teman tuh kita suka keliru, mungkin memikirkan ika itu kalimatnya sepadan dengan kata eka. Jadi eka itu artinya satu, bukan. Kata satu itu ada di kata tunggal. Jadi ika itu artinya itu. Itu adalah penunjuk ya. Seperti kita ini gitu ya. Nah, secara harfiah Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan sebagai beraneka satu itu secara harfiah. Namun secara istilah atau pemahaman kita selama ini, makna dari Bhinneka Tunggal Ika adalah meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia adalah satu kesatuan. Ini ekivalen ya, setara lah dengan konsep negara kesatuan Republik Indonesia. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan. Jadi ini semacam semboyan nasional kita ya kan. Di Amerika ada Unity in Diversity. Nah, kita punya Bhinneka Tunggal Ika. Itu konsep bangsa Indonesia. Nah, sejarah Bhinneka Tunggal Ika sendiri, kata ini dikutip dalam
sebuah kitab Sutasoma karangannya Empu Tantular dan ditulis di Karang pada tahun ke-14 Masehi, ya. Itu di zaman kerajaan Majapahit yang waktu itu notabene masih memiliki kepercayaan agama Hindu. Empu Tantular adalah seorang penganut Buddha. Nah, ini unik kan? Empu Tantular itu agamanya Buddha, tetapi kekuasaan politik pada saat itu adalah Majapahit memiliki kecenderungan atau notabene pada saat itu kepercayaannya adalah Hindu. Nah, kondisi itu luar biasa menunjukkan adanya toleransi yang amat sangat tinggi gitu ya. Jadi tidak membuat hidupnya menjadi tidak aman ataupun tidak tentram. Seluruh kepulauan di Indonesia berada di bawah kekuasaan Majapahit. Meskipun ini sering diperdebatkan ya. Hal ini memang tidak dapat dilepaskan dari kegigihan Gajah Mada, Sumpah Palapa, dan ternyata benar-benar dilaksanakan. Dalam melaksanakan cita-citanya, Gajah Mada didukung ada beberapa tokoh ya, ada Aditya Warman dan Laksamana Nala. Di bawah pimpinan Laksamana Nala inilah ya, Majapahit membentuk angkatan laut yang amat sangat kuat. Nah, peran Bhinneka Tunggal Ika ini jadi penting. Ada banyak sekali perannya ya, tapi kita akan review. Ada kurang lebih 18 peran dari Bhinneka Tunggal Ika. Kita akan bahas satu persatu. Oke Sobat Konstanta, ini yang pertama. Peran dari Bhinneka Tunggal Ika adalah menjaga kesatuan Republik Indonesia. Salah satu peran penting Bhinneka Tunggal Ika bagi kehidupan warga Indonesia adalah menjaga kesatuan negara Republik Indonesia. Hal ini ditandai dengan lambang negara, ada burung Garuda, mencekram pita, tulisannya Bhinneka Tunggal Ika. Masih ingat ya materi Garuda ya, materi Pancasila maksud saya. Dari lambang tersebut kita disadarkan bahwa Indonesia itu satu ya, kesatuan, dan tidak boleh terpecah belah. Jadi sebenarnya konsep bentuk negara kesatuan yang paling cocok memang untuk Indonesia, ya kan? Dalam perspektif Bhinneka Tunggal Ika. Oke ya. Kemudian yang kedua adalah menciptakan persatuan di Indonesia. Indonesia terdiri dari berbagai macam ras. Banyak sekali ras di Indonesia. Bahkan di Kalimantan, di Papua itu bahasa amat sangat banyak, di mana setiap suku memiliki ciri khas sendiri-sendiri dan kepercayaannya sendiri ya, agama atau kepercayaannya sendiri. Meski berbeda, Bhinneka Tunggal Ika memiliki peran untuk menciptakan persatuan di bangsa Indonesia ya. Perbedaan yang ada harus tetap menciptakan persatuan Indonesia, jangan sampai menjadi keributan antar suku atau keributan horizontal. Ini pentingnya konsep Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga adalah membangun kehidupan nasional. Nah, dalam berinteraksi dalam kehidupan nasional tentu kita berinteraksi dong, ya kan? Nah, konsep Bhinneka Tunggal Ika ini harapannya bisa membangun kehidupan nasional yang merupakan salah satu peran dari Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa? Karena di dalam semboyan itu diharapkan mampu mengatur kehidupan warga Indonesia yang amat sangat majemuk. Kita ini bukan ragam yang homogen tetapi yang heterogen, banyak sekali kita di dalamnya kan. Sehingga kehidupan nasional itu bisa tercipta. Kehidupan warga negara Indonesia yang beraneka ragam diharapkan mampu membentuk kehidupan nasional yang aman, damai, tentram dan tanpa perpecahan. Nah, ini penting, ya kan? Oke, yang keempat adalah membangun berbagai aspek Indonesia, ya. Bhinneka Tunggal Ika juga akan membangun berbagai aspek kehidupan di Indonesia. Ada aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial, budaya, dan juga yang paling penting adalah aspek pertahanan rakyat. Maksud menggunakan Bhinneka Tunggal Ika inilah ketika warga negara kita ini berkecimpung dalam aspek-aspek tadi, diharapkan mereka tetap menjaga persatuan dan kesatuan warganya. Bisa dilihat dari fungsi partai politik misalnya. Kan banyak nih partai politik terlibat dalam aktivitas-aktivitas politik ya. Nah, di dalamnya itu orang-orang itu beraneka ragam, jadi tidak eksklusif. Dari mana aja bisa masuk. Nah, begitu kurang lebih, ya. Nah, yang kelima adalah mencapai tujuan nasional. Jadi Bhinneka Tunggal Ika ini diharapkan ya bisa mendorong Indonesia sebagai sebuah negara ya
untuk mencapai tujuan nasional. Masyarakat Indonesia yang memahami dan melaksanakan arti dari Bhinneka Tunggal Ika diharapkan secara bersama-sama mampu menciptakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Pertanyaannya, tujuan nasional bangsa Indonesia? Iya, nanti lihat di materi Undang-Undang Dasar 1945 di preambule, mencerdaskan kehidupan bangsa, ya kan? Turut serta dalam menjaga ketertiban dunia. Dan seterusnya. Nanti kalau lupa nonton video Undang-Undang Dasar 1945, terutama yang ada di preambul ya. Yang keenam, penentu kebijaksanaan peraturan negara. Nah, ini yang penting juga. Misal kebijakan itu dibuat ya. Kebijakan dibuat, tetapi ada yang dirugikan ya, ada yang dirugikan secara kelompok suku kah, ya kan, atau agama kah. Nah, itu nggak bisa, jadi karena Bhinneka Tunggal Ika itu menjadi kondak atau pedoman penentu kebijakan atau kebijaksanaan peraturan negara. Jadi kebijaksanaan dibuat tidak merugikan bagi suku atau agama manapun ya. Sila Pancasila sebelum menjadi seperti sekarang ya, berbagai macam perubahan sila kan ada dalam proses ya, maksudnya. Pancasila setelah ditetapkan di tanggal 18 Agustus 1945 itu kan yang sah itu kan. Tapi kan sebelum itu kan ada sidang BPUPKI, ada pidatonya Pak Supomo, Muhammad Yamin ya kan. Ada juga tanggal 1 Juni Insinyur Soekarno, kemudian ada Piagam Jakarta, ada proses-proses panjang itu ya. Pancasila itu dirumuskan di sila pertama itu awalnya melibatkan agama Islam saja. Sehingga hal itu menyinggung lah kelompok minoritas, katanya seperti itu ya kan. Tetapi besar jiwanya ulama-ulama Islam pada saat itu meskipun mayoritas tapi tidak memaksakan kehendak. Nah, jadi Pancasila ini sudah selesai. Ya kan? Pancasila, ideologi Pancasila di Indonesia itu sudah selesai. Kenapa? Karena itu sebagai sebuah konsensus. Kita udah aklamasi, kita sudah sepakat bahwa Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia. Makanya kalau kita perhatikan ada ribut-ribut yang sekarang ya, undang-undang haluan ideologi Pancasila, ingat ya. Nah, karena berbagai organisasi keagamaan, masyarakat itu menganggap proses pencarian ideologi ini sudah selesai. Nah, ya kan? Pancasila sudah mengadop Bhinneka Tunggal Ika. Oleh sebab itu rumusan Pancasila mengalami beberapa perubahan kan ada ya. Jadi dari proses Piagam Jakarta menjadi yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Itu kan prosesnya panjang. Nah, penentu kebijaksanaan peraturan negara itu salah satunya berpedoman dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. Paham ya? Nah, jadi Pancasila, saya Pancasila kan, kita semua Pancasila. Tidak, pada saat kita bilang saya Pancasila bukan berarti yang lain nggak Pancasila. Semua bangsa Indonesia ini sangat Pancasilais. Iya, oke. Yang ketujuh ya. Sebagai rambu-rambu pergaulan, ini penting juga. Manusia itu kan makhluk sosial. Saat kita berinteraksi dengan orang lain, Bhinneka Tunggal Ika sebagai rambu-rambunya. Artinya kita nggak boleh pilih-pilih teman berdasarkan agama, ras, dan suku. Jika hal itu kita lakukan, itu menyimpang berarti kita dari makna Bhinneka Tunggal Ika. Sehingga ketika kita bergaul, ingatlah arti Bhinneka Tunggal Ika itu. Ya, bahwa kita menerima orang dari galangan mana aja, dari suku mana aja, dari agama mana aja sebagai teman kita. Jadi itu menjadi rambu-rambu dalam pergaulan atau kehidupan sosial kita. Selanjutnya, rambu-rambu dalam pemerintahan. Wah, ini lebih nggak bisa ditawar-tawar lagi. Karena pemerintahan baik pusat maupun daerah harus memahami dan menerapkan Bhinneka Tunggal Ika. Contoh nih ya, nanti kalau dalam soal-soal HOTS coba perhatikan ya, bahwa soal-soal HOTS itu dia bisa menawarkan nggak opsi ya untuk memperjuangkan atau melaksanakan, mengimplementasikan Bhinneka Tunggal Ika. Contoh nih ya, contoh di pemerintahan kita tuh nggak boleh membuat keputusan pemerintahan berdasarkan ras, agama, dan suku bangsa, kecuali memang ada kondisi spesifik ya. Intinya ini menonjolkan sesuatu dengan cara menyingkirkan kelompok yang lain gitu. Itu nggak boleh ya. Jika itu kita langgar akan timbul yang namanya perpecahan. Ya, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah maupun nanti di antara pemerintah daerah ataupun masyarakat di dalam sebuah wilayah pemerintahan tersebut. Ya, oke. Nah, yang berikutnya yang ke-9, sebagai
penuntun warga Indonesia. Peran Bhinneka Tunggal Ika sebagai penuntun bagi warga Indonesia untuk mewujudkan tuntunan bangsa yang bersatu secara nasional. Bangsa yang bersatu itu ada dalam keutuhan NKRI. Jadi sebagai pedoman atau penuntun warga Indonesia, ya kita fokusnya itu ya bersatu secara nasional, ya kan? Nah, berikutnya yang ke-10, ini juga terwujudnya kepentingan nasional. Tadi kalau ada tujuan nasional, ini ada kepentingan nasional. Peran Bhinneka Tunggal Ika yang harus diketahui adalah Bhinneka Tunggal Ika bisa mewujudkan terwujudnya kepentingan nasional atau national interest. Kepentingan nasional itu adalah kepentingan bangsa Indonesia itu sendiri. Jika masyarakat Indonesia sudah terbiasa untuk mewujudkan kepentingan nasional, dia udah mampu, maka masyarakat tidak akan mengedepankan kepentingan pribadi lagi, kepentingan golongan lagi, kepentingan partai, kepentingan suku, ya kan? Kepentingan kedaerahan. Nah, kepentingan nasional itu akan terwujud jika masyarakat Indonesia bersikap menghormati, ya, siapa? Kepentingan orang lain, tetapi dalam satu bangsa sendiri, ya. Selama kepentingan tersebut tidak melenceng dari kepentingan nasional. Ya kan? Dapat ya poinnya ya. Kita lanjut. Peran Bhinneka Tunggal Ika membentuk pola pikir, sikap, dan tindakan. Ini luar biasa, ya. Karena peran Bhinneka Tunggal Ika diharapkan menjadi pembentuk pola pikir, sikap, dan juga tindakan. Pola pikir, ya kan? Di dalam akal kita, sikap kita, attitude kita, dan action kita, tindakan kita atau amaliyah kita. Ya kan? Jadi harapannya Bhinneka Tunggal Ika ini bisa mempengaruhi cara berpikir, akhlak, dan amal kita. Ya kan? Pola-pola tersebut berpengaruh dari Bhinneka Tunggal Ika ini. Jadi konsep atau moto Bhinneka Tunggal Ika ini bisa mempengaruhi cara berpikir kita. Nah, efek dari pengaruh Bhinneka Tunggal Ika adalah masyarakat akan membentuk pola pikir, sikap, tindakan yang akan mendahulukan kepentingan orang banyak, kepentingan nasional, ya kan, dibandingkan kepentingan pribadi ataupun kepentingan kelompok. Nah, kepentingan nasional ini dianggap lebih penting dibandingkan dengan kepentingan yang lainnya. Selanjutnya, menumbuhkan semangat kebangsaan. Wah, peran Bhinneka Tunggal Ika sebagai penumbuh semangat kebangsaan menyadari kita nih bahwa bangsa Indonesia itu adalah negara yang multikultural, ya, yang heterogen, yang beraneka ragam. Oke, jadi kita harus punya semangat untuk tetap menjaga keberagaman tersebut. Nggak perlu kita paksakan keberagaman ini hilang menjadi satu single identity gitu, nggak perlu, ya kan? Single identity dalam artian identitas tunggal itu sebenarnya tidak otomatis muncul sendiri, tetapi dari keberagaman itu, gitu. Nggak perlu semua itu diseragamkan dengan cara menghilangkan keberagaman. Kita perlu keseragaman hal-hal tertentu, ya kan? Misalnya contohnya ini, kita menggunakan bahasa Indonesia berkomunikasi, tetapi kan tidak perlu menghilangkan bahasa daerah. Toh bahasa Indonesia sendiri dibentuk dari berbagai macam kosakata bahasa daerah. Ya kan? Benar ya? Paham ya? Bahasa Indonesia itu rootnya, akarnya adalah bahasa Melayu, betul. Tapi apakah menafikan kosakata dari bahasa-bahasa lain? Tidak. Di sana ada bahasa Jawa, bahasa Sunda, ya. Atau bahkan dari bahasa dari bangsa-bangsa atau suku-suku yang ada di Indonesia Tengah, ya kan? Di Sumatera, di Sulawesi, Kalimantan, Papua, Kepulauan Maluku, Kepulauan Nusa Tenggara. Nah, itu diadop, ya kan? Tidak cuma itu, bahkan dari bangsa asing pun kita serap, ya kan? Nah, sebaliknya jika ada pemaksaan untuk mengikuti satu ragam saja akan timbul perpecahan. Jadi nggak masalah. Keberagaman yang kita miliki adalah sebuah berkah. Oke, kita lanjut. Membentuk jiwa nasionalisme. Ingat ya, salah satu materi penting dalam TWK adalah nasionalisme, ya, tes wawasan kebangsaan. Dan materi nasionalisme ini kita bisa dapat dari Bhinneka Tunggal Ika. Salah satunya, Bhinneka Tunggal Ika itu bisa menumbuhkan semangat kebangsaan dan bisa menumbuhkan jiwa nasionalisme di hati setiap warga negara.
Jiwa yang nasionalis akan merasa memiliki Indonesia sehingga mereka ingin menjaga keutuhan bangsa Indonesia dan keberagaman yang ada di dalamnya. Itu satu paket, ya. Nah, kemudian peran Bhinneka Tunggal Ika secara otomatis akan mendorong kehidupan demokrasi, ya. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu sudah dari awal demokratis, jauh sebelum ada konsep demokrasi kita impor dari luar negeri. Peran Bhinneka Tunggal Ika mencapai demokratis di setiap level warga negara. Demokratis itu ya, itu tanpa paksaan dan juga tanpa tekanan. Oke ya kan? Luar biasa. Nah, peran Bhinneka Tunggal Ika berikutnya adalah Bhinneka Tunggal Ika itu menjaga keadilan di berbagai aspek. Ini paling penting. Karena jika rasa keadilan tercederai, maka muncullah hal-hal yang nggak kita inginkan. Ya, contohnya keadilan bagi hak asasi manusia, terutama hak perlindungan anak. Andai kata ini kita abaikan, maka permasalahan-permasalahan bangsa ini akan muncul, ya, baik di level hak asasi manusia, mau pelindungan anak, ya kan, kekerasan dan dalam rumah tangga, bullying dan segala macamnya akan muncul. Nah, jika ada yang melanggar asasi tadi, hak tersebut, maka dia akan disanksi secara hukum dan tegas. Ya kan? Salah satu hak asasi yang dimiliki manusia adalah hak untuk menentukan agama dan kepercayaan masing-masing. Pasal 29 ya yang ada di Undang-Undang Dasar 1945. Jika ada warga yang mengganggu hak tersebut, dia akan disanksi hukum secara tegas. Oke, kita lanjut. Peran Bhinneka Tunggal Ika, ingat Sobat Konstanta, perannya adalah menciptakan kesejahteraan. Ini kan harapan ini, ya kan? Harapan bangsa kita, kesejahteraan. Salah satu peran Bhinneka Tunggal Ika di tengah-tengah masyarakat adalah menciptakan kesejahteraan di kalangan masyarakat. Jika masyarakat mengetahui dan memahami arti dari Bhinneka Tunggal Ika, masyarakat tersebut tidak akan saling ganggu dengan agama, suku, ras, kepercayaan orang lain. Gak akan ganggu, ya? Karena akan saling menghormati sehingga nanti akan terwujud masyarakat yang harmonis. Oke, berikutnya adalah identitas bangsa. Wah, banyak sekali nih ya. Tinggal dikit lagi. Salah satu peran Bhinneka Tunggal Ika yang penting adalah membentuk identitas. Siapa kita? Membentuk siapa kita? Kita adalah bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia identik dengan keanekaragaman. Jadi jangan menolak keanekaragaman. Itu adalah suatu tetapan dari Tuhan, takdir dari Tuhan, anugerah dari Tuhan, ya kan? Sehingga jika keanekaragaman tersebut hilang, maka hilang juga identitas kita, gitu. Jadi memang udah biarkan aja keberagaman ini tetap muncul sebagai sebuah identitas bangsa Indonesia. Selanjutnya, peran dari Bhinneka Tunggal Ika selain mensejahterakan adalah memakmurkan, ya. Jika setiap bangsa yang ada di dalam masyarakat Indonesia itu tahu arti Bhinneka Tunggal Ika, mereka tidak akan saling ganggu kan tadi, terutama saat melaksanakan ibadah, kepercayaan. Selain itu, Bhinneka Tunggal Ika juga membuat warga menjadi makmur. Kenapa? Karena tidak ada perbedaan yang signifikan dalam proses dapat mendapatkan penghidupan, pekerjaan, ya, atau menciptakan lapangan usaha. Jadi orang itu bebas melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi tanpa terkendala identitas personal pribadinya, sukunya apa, rasnya dari mana, nggak ada masalah. Jika masyarakat tidak tahu arti makna Bhinneka Tunggal Ika, maka orang akan mengklaster, membeda-bedakan kita dari SARA dalam proses mencari pekerjaan, mencari penghidupan, perdagangan, ekonomi, buka usaha. Nah, makanya pentingnya peran Bhinneka Tunggal Ika adalah mengantarkan masyarakat kita dalam kemakmuran. Sehingga jika ada orang yang melamar pekerjaan, itu dari mana aja sukunya, terserah, selama dia memenuhi kualifikasi profesional. Jadi dia bisa dapat pekerjaan, jadi lebih makmur. Paham ya Sobat Konstanta ya? Itulah 15 dari peran Bhinneka Tunggal Ika. Jadi Bhinneka Tunggal Ika ini tidak cuma sekedar semboyan. Harapannya itu bisa mempengaruhi mulai dari identitas sampai mesejahterakan dan memakmurkan masyarakat Indonesia. Nah, materi berikutnya kita bicara tentang
implementasi. Tadi kita bicara tentang konsep-konsep, sekarang kita bicara tentang implementasi Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini penting karena proses implementasi adalah proses pembelajaran higher order thinking skill. Bagaimana menerapkan konsep-konsep tadi menjadi sebuah pengaplikasian atau penerapan dalam kehidupan. Implementasi terhadap Bhinneka Tunggal Ika itu bisa tercapai jika masyarakat dan seluruh komponen mematuhi prinsip-prinsip yang sudah ada. Pertama, yaitu perilaku inklusif. Lawannya, perilaku eksklusif. Jadi nanti kalau ada soal-soal yang berperilaku eksklusif, udah buang aja. Begitu. Itu dari sisi level implementasinya. Ini paham ya? Ini hostnya loh. Nah, seseorang itu harus menganggap bahwa dirinya sedang berada dalam suatu populasi, komunitas, habitat yang sangat luas, ya kan? Sehingga dia tidak melihat dirinya melebihi orang lain. Begitu juga dengan kelompok garisnya. Kepentingan bersama lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi atau kelompoknya. Kepentingan bersama bisa membuat segala komponen merasa puas. Masing-masing kelompok mempunyai peranan masing-masing di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, selanjutnya adalah mengakomodasi sifat pluralistik, ya. Bukan pluralisme ya, sebagai sebuah konsep yang campur adukkan, bukan itu. Pluralistik di sini adalah bahwa kita menyadari keberagaman sebagai sebuah ketetapan, sebagai sebuah berkah, sebagai sebuah anugerah, sebagai sebuah takdir bangsa Indonesia, ya kan? Ditinjau dari keanekaragaman yang ada di dalam negeri ini, maka sepantasnya Indonesia itu ya adalah bangsa yang tingkat keanekaragamannya paling besar di Indonesia. Bayangin ada belasan ribu pulau, ya kan? Ada ratusan suku dan bahasa dan apalagi dialek, ya kan? Begitu ya. Hal inilah yang membuat bangsa kita itu disegani bangsa lain, ya. Tapi bila hal ini tidak bisa dipergunakan dengan baik, maka sangat mungkin akan terjadi disintegrasi dalam bangsa Indonesia. Ya, banyak kelompok-kelompok separatis yang ingin memisahkan diri. Kemudian ada konflik-konflik horizontal. Nah, itu sangat merugikan. Nah, agama, ras, suku bangsa, bahasa, adat, dan budaya yang ada di Indonesia mempunyai jumlah yang amat sangat banyak, ya kan? Tidak sedikit. Sikap saling toleran, saling menghormati, saling mencintai, dan saling menyayangi menjadi hal mutlak yang dibutuhkan oleh segenap rakyat Indonesia supaya tercipta masyarakat yang tentram dan damai. Kemudian, implementasi Bhinneka Tunggal Ika itu adalah tidak mencari menang sendiri. Jadi nggak suka hati gue, kan gitu. Maunya gue, nggak gitu. Suka hati aku, ya kan, terserah aku, nggak bisa begitu. Perbedaan pendapat itu lumrah, ya kan. Nah, ini apalagi nanti implementasinya di media sosial. Soal-soal hot sangat mungkin melihat fenomena-fenomena yang muncul di kondisi kita hari ini, ya kan, aktual, sangat aktual. Jadi di media sosial ya kita jangan mau menang sendiri, misalnya seperti itu ya. Jadi prinsip-prinsip tidak mencari menang sendiri, mau mendengar pendapat orang lain itu hal yang penting. Nah, oleh sebab itu mencapai prinsip kebinekaan maka seseorang itu harus sadar untuk saling menghormati antar pendapat dengan pendapat yang lain. Perbedaan ini tidak untuk dibesar-besarkan. Karena memang perbedaan itu pasti muncul, tapi tidak untuk dibesar-besarkan, tetapi untuk dicari satu titik temu, ya kan? Yang titik temu itu mementingkan kepentingan bersama. Nah, kata kuncinya adalah sifat konvergen. Ya, sifat konvergen, sifat penyatuan, kesatuan itu harus benar-benar dinyatakan dalam hidup berbangsa dan bernegara dan menjauhkan sifat perpecahan atau divergen. Bisa paham ya? Yang keempat adalah musyawarah untuk mufakat. Ingat sila keempat ya. Sila keempat itu bicara soal pemusyawaratan mufakat. Jadi sebisa mungkin kita berdiskusi, ya, kita berpendapat, tidak perlu membesar-besarkan tadi, ya. Kita bisa mendapat kesepakatan gitu ya. Kita dapat memperoleh kemufakatan atau kesepakatan bersama. Sehingga nggak perlu sampai voting, tapi kalau memang harus voting ya silahkan ya. Kemudian yang kelima, dilandasi rasa kasih sayang dan rela berkorban. Nah, ini ya bermanfaat bagi manusia lainnya. Rasa rela berkorban haruslah diterapkan di dalam kehidupan hari-hari. Rasa rela berkorban harus terbentuk dan dilandasi
rasa kasih sayang, ya kan? Dan menjauhi rasa benci, karena hanya akan menimbulkan konflik dalam kehidupan. Nah, ini semangat kasih sayang dan rela berkorban ini menjadi poin penting dalam proses implementasi. Nanti kalau ada soal-soal HOTS, ya dicari tuh mana yang porsi menyayangi, mengasihi sesama dan rela berkorban, itu yang paling penting, ya. Oke, yang keenam adalah tahap pembinaan persatuan bangsa Indonesia. Ini juga perlu penting, ya. Pertama, secara kesadaran, ya. Dalam proses pembinaan persatuan bangsa Indonesia, secara dari sisi kesadaran kita sadar bahwa kita memiliki perasaan senasib dan sepenanggungan sebagai sebuah bangsa. Nah, itu modal dasar bagi kita. Kemudian kita bersatu. Ingat tahun 1928, ya, pada tanggal 28 Oktober itu ada Sumpah Pemuda. Di sana pemuda-pemuda Indonesia itu menyatakan bahwa kita itu berbangsa satu, bertanah air satu, dan berbahasa satu. Apa? Indonesia. Nah, proses-proses Sumpah Pemuda, kemudian kebangkitan nasional, ya. Kemudian dengan munculnya organisasi-organisasi yang sifatnya awalnya kedaerahan, kemudian muncul organisasi-organisasi yang sifatnya nasional. Dan puncak dari proses pembinaan, ya kan, adalah proklamasi kemerdekaan kita. Oke, saya rasa materi Bhinneka Tunggal Ika cukup sampai di sini dulu, ya. Jangan lupa tonton video kami yang lain, ya.